Selamat datang di kuliah minggu ke-12 dengan materi Artificial Neural Network. Artificial Neural Network adalah sebuah algoritma yang punya banyak nama. Contoh nama yang lain adalah perceptron ataupun multi-layer perceptron, atau yang paling umum kita kenal dengan machine learning. Jadi algoritma Artificial Neural Network ini adalah yang paling tua dibandingkan Canary Blackbird ataupun Naive Bayes. Jadi awal-awal ketika ada komputer, perceptron itu sudah mulai ditemukan. Jadi dari perceptron, kemudian multi-layer perceptron, kemudian akhirnya ada sebuah algoritma backpropagation yang kalau digabung itu nanti jadinya multi-layer perceptron atau Artificial Neural Network. Jadi ini adalah sebuah dasar algoritma untuk algoritma deep learning yang sekarang kita pakai sebagai chatbot ataupun pengenalan wajah, pengenalan yang lain-lain. Jadi ini adalah dasarnya. Bagaimana algoritma ini bekerja? Sebelum saya menerangkan lebih detail bagaimana algoritma bekerja, kita bisa lihat sedikit cuplikan gambar di sini, video ya, video. Jadi teman-teman bisa lihat video di samping. Ini adalah video orang yang baru pertama belajar untuk memasukkan bola di ring basket. Algoritma ini bekerja seperti orang itu. Jadi Anda bisa lihat awal-awal jarang masuk, ketika dicoba terus, kemudian akan muncul sebuah pengetahuan baru. Dia akan belajar di otaknya bagaimana memasukkan bola ke dalam ring basket. Jadi sama seperti algoritma ini. Jadi algoritma ini ada parameter yang harus dilakukan learning. Kalau perbandingan kita dengan orang bermain basket, pasti parameternya adalah berapa kecepatan dari bolanya, berapa sudutnya, dan lain-lain. Tapi kita sebagai manusia tidak memperhatikan itu. Jadi sudah narulia ya, sudah natural. Orang itu bisa belajar. Nah, algoritma kita harus menetapkan beberapa parameternya. Jadi ada parameter yang harus di learning. Kalau Canary Blackbird tidak ada parameter yang di learning. Kenapa? Canary Blackbird itu disebut juga sebagai lazy learning. Tapi ini adalah machine learning. Ada beberapa parameter, ada banyak parameter yang akan di learning. Nah, parameter itu yang menjadikan sebuah pengetahuan baru. Jadi singkat ceritanya di algoritma ini ada parameternya, banyak parameternya. Ada input, kemudian ada parameter yang di learning, kemudian ada output. Tapi tetap outputnya akan sama. Outputnya sama, maksudnya ini adalah supervised, jadi sebuah prediksi. Jadi algoritma ini Artificial Neural Network yang kita pelajari sekarang itu algoritma yang menggunakan supervised. Ada algoritma ini yang digunakan untuk data unsupervised. Namanya SOM, Self-Organizing Map. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah dasar untuk algoritma perkembangan yang lain. Jadi di video-video berikutnya nanti teknisnya teman-teman akan belajar algoritma ini dengan bantuan TensorFlow. TensorFlow itu adalah sebuah library dari Python. Jadi kita tidak membangun dari awal algoritma ini, tapi kita memanfaatkan tensor yang sudah dibikinkan oleh Keras. Harapannya apa? Harapannya kita tidak membangun dari awal, kita tinggal implementasi saja. Jadi dengan implementasi yang simple, nanti kita bisa berkembang ke implementasi yang lebih berat lagi, seperti pengenalan wajah, pengenalan manusia, pengenalan mata, dan lain-lain. Jadi di video-video berikutnya kita akan belajar teknisnya, bukan konsepnya. Sekian untuk minggu ke-12. Kita ketemu di video berikutnya untuk teknis. Oh ya, saya lupa memberitahu, di minggu ini sama dengan di minggu sebelum-sebelumnya ya, akan ada tugas pertama duplikasi
dari coding yang sudah saya sediakan dalam bentuk video, kemudian diganti. Setelah duplikasi, kalian modifikasi ke studi kasus kalian masing-masing. Jadi tugasnya ada 2 yang nanti dikumpulkan di minggu ke-12 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di minggu ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.